Saat berpidato dalam Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Solo, Jawa Tengah pada Minggu 20 Juli 2025, Presiden Prabowo Subianto kembali menyinggung soal aksi Indonesia gelap dan kabur aja dulu. Presiden mengatakan bahwa para koruptor adalah dalang di balik gerakan aksi tersebut agar Indonesia terus gaduh. Dan baru-baru ini mencuat kebijakan PPATK melakukan pemblokiran rekening bank nganggur atau tak aktif selama 3 bulan. Tuai kritik rakyat hingga akhirnya bos PPATK dipanggil Presiden Prabowo Subianto. Bukan main-main, angka yang terkumpul dari kebijakan pemblokiran 31 juta rekening bank itu mencapai 6 triliun rupiah. Tak berselang lama, kebijakan itu pun berubah dan dibuka kembali rekening-rekening yang telah diblokir. Lantas untuk tolak lupa, apa saja sebenarnya kebijakan pemerintahan Prabowo Gibran yang dianggap jadi kontroversi hingga skema kerjanya ditunda bahkan tidak dilanjutkan? Mari kita bahas. Pertama, kebijakan kenaikan PPN 12%. Di tahun 2021, pada saat era pemerintahan Presiden Joko Widodo, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan HPP mulai diberlakukan pasca diresmikan pada 29 Oktober 2021. Lalu menyusun skenario awal kenaikan PPN dari 10% ke 11% pada 1 April 2022 dan naik lagi dari 11% ke 12% pada 1 Januari 2025 dengan landasan hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Masuk pada Oktober 2024, masa transisi pemerintahan Joko Widodo ke Prabowo. Pemerintahan baru Prabowo Gibran mulai merancang penyesuaian kebijakan fiskal, termasuk meninjau kelanjutan kenaikan PPN dari 11% ke 12%. Masuk bulan November hingga Desember 2024, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengisyaratkan bahwa kenaikan PPN 12% akan tetap berlaku sesuai Undang-Undang HPP dan para pelaku usaha, asosiasi perdagangan, dan para ekonom menyampaikan kekhawatiran bahwa PPN 12% akan memperparah inflasi dan menekan daya beli masyarakat. Masyarakat keseluruhan juga merespon kebijakan PPN 12% memicu kenaikan harga kebutuhan pokok yang semakin terasa, terutama akibat kebijakan efisiensi anggaran. Masifnya respon publik, kebijakan ini akhirnya pada 31 Desember 2024 melalui Presiden Prabowo Subianto dalam konferensi pers bahwa kenaikan PPN dari 11% ke 12% dibatalkan dengan skenario penyesuaian kenaikan terhadap barang-barang mewah saja. Dan telah berkoordinasi dengan DPR RI. Hari ini pemerintah memutuskan bahwa kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah. Lanjut, kedua, larangan pengecer jual LPG 3 kg. 1 Februari 2025, pemerintah melalui Kementerian ESDM mengeluarkan aturan bahwa LPG 3 kg subsidi hanya boleh dijual melalui pangkalan resmi, tidak boleh lagi dijual oleh pengecer kecil. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan alasan terjadi permainan harga di tingkat pengecer. Alhasil, masyarakat membeli LPG 3 kg dengan harga yang lebih mahal dari yang ditetapkan pemerintah. Seharusnya per 3 kg hanya Rp15.000, sementara di pengecer bisa Rp15.000 ke atas. Oleh karena perubahan, maka bagi pengecer LPG 3 kg wajib mendaftar dan mendapatkan nomor induk berusaha NIB menjadi pangkalan resmi LPG 3 kg Pertamina melalui sistem OSS (Online Single Submission). Sementara, bagi masyarakat yang ingin beli di pangkalan resmi, diwajibkan untuk menunjukkan KTP dan akan dicatat dalam sistem. Akibatnya, antrian warga yang ingin beli panjang, bahkan tak sedikit yang pulang hanya membawa tabung kosong. Karena kapasitas di pangkalan resmi terbatas dan tidak merata. Kabar duka pun tak terelakkan, seorang warga Pamulang, Tangerang Selatan bernama Yoni, 62 tahun, meninggal dunia. Diduga usai mengantri LPG 3 kg pada Senin 3 Februari 2025. Bahlil merespon hal tersebut dengan meminta maaf atas insiden yang terjadi. Emosi warga juga tak terelakkan. Seorang warga Tangerang meluapkan kekesalannya atas kelangkaan gas LPG 3 kg di warung-warung. Saat bertemu Menteri SDM Bahlil Lahadalia, pria yang mengaku bernama Effendi itu menyampaikan protesnya secara langsung kepada Bahlil dalam kunjungannya ke agen gas-gas di kawasan Cibodas, Tangerang pada Selasa 4 Februari 2025.
Kebijakan Bahlil hanya bertahan beberapa hari saja karena pada 4 Februari 2025, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar pengecer diperbolehkan kembali berjualan LPG 3 kg seperti biasa. Dia pun menegaskan bahwa kebijakan batasan pengecer jual beli LPG 3 kg tidak datang dari kebijakan Presiden. Bukan kebijakannya dari Presiden untuk kemudian melarang kemarin itu. Nah, tapi melihat situasi dan kondisi, tadi Presiden turun tangan untuk menginstruksikan agar para pengecer bisa dapat berjualan kembali sambil kemudian pengecer itu dijadikan subpangkalan, administrasi segala macamnya bisa sambil berjalan. Berikutnya yang ketiga adalah diskon 50% tarif listrik. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sempat merealisasikan kebijakan ini, namun akhirnya diubah. Masuk pada Januari hingga Februari 2025, diskon 50% berjalan. Pemerintah resmi memberlakukan diskon tarif listrik sebesar 50% untuk pelanggan rumah tangga dengan daya hingga 2200 volt ampere. PLT Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam jumpa pers di Jakarta pada Senin 3 Februari 2025 menyebut bahwa kebijakan ini menjadi penyumbang utama deflasi pada bulan Januari 2025. Namun memasuki awal Juni 2025 implementasi tertunda dan dilakukan evaluasi. Tepatnya pada 2 Juni 2025, Dirjen Ketenagalistrikan Jisman P. Huta-Julu menyatakan kebijakan diskon 50% masih menunggu keputusan akhir melalui rapat terbatas atau ratas Presiden dan belum diteruskan ke PLN karena belum ada rekomendasi resmi dari Kemenko Perekonomian atau Kemen ESDM. Dirut PLN Darmawan Prasojo mengatakan siap menjalankan jika mendapat instruksi resmi pemerintah, tetapi hingga saat itu belum ada surat resmi dari ESDM kepada PLN. Sementara Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan belum dilibatkan dalam pembahasan teknis dan belum mengeluarkan regulasi ataupun surat ke PLN terkait kebijakan tersebut. Insentif 50% listrik itu kebijakan. Nanti tanggal 5 Juni akan diberlakukan dan akan dirapatkan kembali dan itu di bawah 1.300 kWh. Tapi akhirnya pada 2 Juni 2025 kebijakan tersebut dibatalkan oleh Presiden Prabowo Subianto melalui rapat terbatas bersama menteri tersebut. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan keputusan dibatalkan karena proses penganggaran dinilai terlalu lambat sehingga tidak memungkinkan pelaksanaan kebijakan tepat waktu pada Juni dan Juli 2025. Sebagai pengganti stimulus, pemerintah memutuskan meningkatkan bantuan subsidi upah atau BSU. Jumlahnya naik dari sebelumnya Rp150.000 per bulan menjadi Rp300.000 per bulan selama 2 bulan. Lantas, akan seperti apa nasib BSU nantinya? Masuk ke kebijakan pencabutan iup tambang di Raja Ampat. Pada bulan Maret hingga April 2025 muncul penolakan tambang di kawasan Raja Ampat. Warga adat dan organisasi lingkungan seperti Greenpeace, Walhi, dan koalisi Tagar Save Raja Ampat menolak aktivitas pertambangan nikel di kawasan Raja Ampat. Mereka menyebut tambang telah mengancam kawasan geopark dan ekosistem laut. Sejumlah aktivis, Greenpeace, dan 4 warga Papua melakukan aksi dengan menyampaikan interupsi dalam acara Indonesia Critical Minerals Conference 2025 pada 3 Juni 2025 di Jakarta. Saat itu, Wakil Menteri Luar Negeri Arif Hafaz Ongroseno sedang berpidato. Mereka membentangkan sejumlah spanduk berisi penolakan terhadap pertambangan nikel di Papua, khususnya di Raja Ampat. Awal Juni 2025, Kementerian SDM menurunkan tim inspektur tambang untuk melakukan evaluasi teknis terhadap seluruh iup di wilayah Raja Ampat, mencakup aspek legal, perlindungan lingkungan, dan kepatuhan terhadap zona konservasi, termasuk hutan lindung dan pesisir. Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengunjungi langsung lokasi tambang di PT Gak Nikel di Pulau Gak. Selanjutnya, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik mengumumkan bahwa perusahaan-perusahaan tambang di Raja Ampat telah diblokir izin lingkungannya karena terbukti mencemari dan merusak ekosistem laut. Masuk pada 10 Juni 2025, berdasarkan hasil audit dan inspeksi gabungan tersebut, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan mencabut 4 iup tambang di Raja Ampat dan hanya PT Gak Nikel yang tetap beroperasi setelah terbukti memiliki dokumen lengkap dan menjalankan reklamasi sesuai standar. Kelima, kebijakan wacana 3 juta rumah. Saat awal deklarasi dan desain konsep pada Februari hingga Desember 2024,
pemerintah Presiden Prabowo Subianto meluncurkan program ambisius 3 juta rumah per tahun untuk masyarakat berpenghasilan rendah sebagai bagian dari program strategis nasional dan totalnya bisa mencapai 15 juta unit dalam satu periode 5 tahun. Saudara-saudara sekalian, Prabowo Gibran memiliki rencana besar yang kita beri nama Strategi Transformasi Bangsa. Saudara-saudara sekalian, kita juga akan membangun 3 juta rumah untuk mereka yang belum punya rumah. 1 juta di pedesaan, 1 juta di pesisir, 1 juta di perkotaan. Masuk di bulan Desember 2024, kelanjutan program 3 juta rumah mendapat kritik dari anggota Komite 2 DPD RI. Julianus Henok menyebut program 3 juta rumah membuat rakyat menjadi malas jika diberikan secara gratis. Julianus menyarankan pemerintah menyediakan rumah terjangkau bukan yang sepenuhnya gratis. Menyikapi hal itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marwarar Sirait merespon bahwa rumah gratis hanya tersedia dalam jumlah terbatas melalui kontribusi para pengusaha seperti donasi tanah atau dana CSR. Dan sebagian besar rumah tetap akan dijual atau disubsidi, bukan dibagikan secara cuma-cuma. Maju hingga 8 Januari 2025, pemerintah Indonesia menandatangani nota kesepamahaman dengan investor asal Qatar Sheikh Abdulaziz bin Abdul Rahman Al Thani dari Hila International Group untuk membiayai pembangunan 1 juta unit rumah terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui skema Government to Government atau G2G. Pemerintah menyediakan lahan, sementara investor bertindak sebagai kontraktor sekaligus pemodal proyek. Arahan Presiden bahwa ini kerjasama antara pemerintah. Kemudian tugas kami, kita jadi tim yang solid, ya, kita menyiapkan lahan yang dimiliki negara. Pak Erik nanti akan menyiapkan dari PTP, Kereta Api, Perumnas, kemudian juga dari Kementerian Sekretariat Negara, Menseknek, ada di Kemayoran, ada di sekitar Senayan, kemudian dari Kementerian Keuangan, dari DJKN, ada di Kalibata, kemudian juga sesudah Pak Erik, sesudah DJKN, sesudah Menseknek, kami juga akan membawa investor yang datang sekarang untuk bergerak cepat untuk bisa memahami aturan di Indonesia. Kemudian pada 15 hingga 17 Januari 2025 diumumkan bahwa Qatar memperluas komitmennya dari 1 juta menjadi 6 juta rumah dalam kerangka program 3 juta rumah. Berarti dalam tambahan 5 juta unit yang akan dibiayai Qatar sebagai kelanjutan dari MOU sebelumnya. Sebagai pilot project bersama Qatar, sempat direncanakan pemerintah pembangunan dilakukan di bekas lahan perumahan DPR di Kalibata untuk dibangun 1 juta rumah vertikal. Sebagai percontohan, awalnya dijadwalkan mulai April 2025, tepat setelah Idul Fitri. Target ini mundur ke Mei 2025 karena penundaan pemenuhan syarat. Kemudian pada 26 Juni 2025, Sekretaris Jenderal Dewan Keluarga Kerajaan Qatar Sheikh Abdulaziz Abdul Rahman Hasan Al Thani telah menggelontorkan untuk proyek ini sekitar 2,5 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 40 triliun rupiah. Ditargetkan selesai dibangun dalam kurun waktu 2 tahun. Di sisi lain, Marwarar Sirait juga sempat mengatakan bahwa mencari investor untuk program 3 juta rumah per tahun bukan perkara yang mudah. Sudah sempat ada calon investor yang berminat tapi belum ada yang merealisasikan investasinya. Terkait dengan hal ini, ARA juga mengklaim sudah berbagi tugas dengan Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah. Disampaikan ARA saat rapat kerja dengan Komisi 5 DPR RI Senin 19 Mei 2025 lalu. Namun sampai pada akhirnya awal Juni 2025, video mock-up rumah subsidi seluas bangunan 18 meter persegi yang berujung tuai polemik dari masyarakat karena ukurannya dinilai terlalu kecil. Hal itu sebenarnya sejalan dengan rencana Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP
untuk mengubah ketentuan batas minimal luas rumah subsidi. Respon tersebut tidak bertahan lama karena Marwarar Sirait atau yang dikenal dengan ARA membatalkan wacana rumah subsidi 18 meter persegi. ARA pun meminta maaf atas idenya tersebut. Pertama menyampaikan permohonan maaf. Saya punya ide mungkin yang kurang tepat, tapi tujuannya mungkin cukup baik, tapi mungkin kami juga mesti belajar bahwa ide-ide di ranah publik harus lebih baik lagi soal rumah subsidi yang diperkecil. Jadi tujuannya sebenarnya sederhana, karena kami mendengar banyak sekali anak muda yang ingin tinggal di kota, tapi kalau tanahnya di kota mahal mau diperkecil. Tapi sudah mendengar begitu banyak masukan, termasuk dari teman-teman anggota DPR Komisi 5, maka saya sampaikan secara terbuka permohonan maaf dan saya cabut ide itu. Ya, terima kasih. Keenam, kebijakan BP Tapera. Saat publik fokus akan kebijakan 3 juta rumah, pada Mei 2024 mencuat kebijakan yang tak kalah membuat publik bisa mengalihkan fokusnya. Karena pemerintah menerbitkan peraturan yang mewajibkan pemotongan gaji pekerja sebesar 3% untuk tabungan perumahan rakyat atau Tapera. Tujuannya untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah MBR memiliki rumah. Berbagai kritik masyarakat atas skema iuran Tapera kian masif. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo masa bakti 2023 hingga 2028 Sinta Kamdani mengatakan program Tapera terbaru menambah beban baik dari sisi pemberi pekerja maupun pekerja di tengah adanya depresi rupiah dan melemahnya permintaan pasar. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono dicecar terkait Tapera saat rapat kerja dengan anggota Komisi 5 DPR RI. Program Tapera ini dianggap sama-sama ditolak oleh pemberi pekerja dan pekerja sendiri. Pernyataan Basuki selama ini terkait isu tersebut dianggap tidak firm. Oleh karena itu, anggota DPR Irene Yusiana Roba Putri dari fraksi PDI Perjuangan itu menanyakan manfaat Tapera bagi ASN dan pekerja swasta. Lagi viral-viralnya nih, lagi banyak banget dibahas. Pertanyaan saya, Pak, adalah apakah ada data tentang kebutuhan rumah bagi pekerja di Indonesia? Misalnya bagi ASN, bagi pekerja swasta, lalu berapa yang selama ini bisa dipenuhi ya? Karena sebagaimana kita ketahui bahwa kementerian lembaga yang memimpin untuk sektor perumahan ini adalah Kementerian PUPR. Apalagi Pak Menteri juga merupakan Ketua Komite Tapera. Yang ini terkait juga dengan Tapera yang kami di Komisi 5 ini paling banyak ditanya oleh masyarakat dan wartawan. Jadi bagaimana Pak data tentang kebutuhan perumahan bagi pekerja di Indonesia? Karena selama ini saya belum menemukan hitungan data yang detail mengenai proyeksi kontribusi Tapera bagi kebutuhan perumahan para pekerja baik ASN maupun pekerja swasta. Pertanyaan saya Pak yang juga ditanyakan oleh masyarakat hanya ada 2 saja Pak. Yang pertama adalah hitungan gap atau kebutuhan yang bisa dipenuhi oleh Tapera itu seperti apa? Saya mohon ada perhitungan detail dari Dirjen Perumahan, misalnya ya untuk ASN bagaimana, untuk pekerja swasta juga bagaimana. Dan yang kedua Pak, ada nggak sih Pak, ini saya lihat wawancara Pak Basuki di mana-mana kalau ditanya Tapera, ini jawabannya tuh kok tidak firm gitu. Ya Pak, ini Tapera gimana nih Pak? Kalau pekerja swasta yang udah menyicil KPR-nya selama ini atau yang udah punya warisan selama ini udah punya rumah nggak butuh lagi perumahan, apakah masih diwajibkan? Nah ya kan, terus kadangkala ada beberapa dari pemerintah yang mengatakan ya itu kalau yang mampu nanti untuk subsidi yang tidak mampu. Mohon maaf Pak, subsidi itu kewajibannya negara, bukan sesama warga negara memberi subsidi. Kalau sesama warga negara namanya gotong royong gitu. Dan alangkah malunya negara yang tidak mampu hadir untuk menjawab dari tantangan yang masyarakat hadapi. Jadi Pak, mohon penjelasan tentang Tapera karena saya yakin di sini banyak wartawan, masyarakat juga menunggu. Kami ditemenin oleh bapak-bapak dari BP Tapera, Badan Pelaksana Tapera, Pak Heru sebagai komisioner dan beberapa deputinya. Untuk itu nanti beliau akan jelaskan tentang Tapera, tapi apa yang disampaikan oleh Ibu Iren tadi, backlog kita untuk kepemilikan 9,9 juta, backlog untuk rumah tidak layak huni 2,6 juta, sedang pertumbuhan rumah tangga baru 800.000 per tahun. Ini berdasarkan survei Sustenas Kalkatrio. Jumlah ASN sendiri sekitar 4,4 juta orang yang belum memiliki rumah 1,8 juta. Apa
apa sekarang peran pemerintah selama ini. Pemerintah melakukan pembiayaan yang bukan dari APBN untuk yang khusus dan sebagainya, tapi ada pembiayaan untuk kepemilikan rumah melalui Ibu Bapak sekalian yang sudah setuju juga fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan dari 2010 sampai 2024, sampai dari 2010 sampai 2024 itu sudah lebih dari 105 triliun. Itu pun bisa nanti beliau akan jelaskan lebih detail, membawa kredit lebih dari 300 triliun dalam pembangunan perumahan itu. Kemudian juga ada subsidi selisih bunga yang disalurkan melalui tahun 2015 sampai 2020 dan bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan. Hingga pada akhirnya Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani sepakat untuk menunda iuran tabungan perumahan rakyat atau TAPERA hingga 2027 dan berjanji akan melakukan sosialisasi lebih lanjut serta mengevaluasi mekanisme iurannya. Hal itu juga dipertegas oleh Kepala Kantor Staf Kepresidenan KSP Muldoko yang memastikan pelaksanaan program TAPERA akan tetap berjalan, sementara ini ditunda dan akan berlaku pada tahun 2027. Ketujuh, kebijakan makan bergizi gratis yang masih terus berjalan. Pada tahun 2023, program makan bergizi gratis menjadi salah satu program unggulan Prabowo Gibran. Kala itu namanya masih program makan siang gratis. Saat debat Cawapres Pilpres 2024, hal itu ditekankan oleh Gibran bahwa program makan siang gratis membutuhkan anggaran 400 triliun rupiah. Sempat terjadi program makan siang gratis. Banyak yang nyinyir, tapi sekali lagi Pak, program makan siang gratis ini adalah investasi menuju Indonesia emas. Program makan siang gratis 400T ini adalah stimulan untuk ibu-ibu, warteg-warteg, warung-warung, catering-catering yang ada di daerah. Bayangkan 400T mengucur ke daerah-daerah. Semua ibu-ibu ikut memasak makan siang untuk anak-anak kita. Itu Pak yang saya maksud dengan infrastruktur sosial. Program makan siang gratis, investasi ke depan untuk menuju Indonesia emas. Sempat juga terjadi adu narasi dari masyarakat terkait program makan siang gratis yang dibandingkan dengan program internet gratis. Namun pada akhirnya Prabowo mengatakan akan memberikan program internet gratis ke seluruh desa, tapi program makan siang gratis jadi program utama. Prabowo Subianto yang masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan kala itu berkunjung ke sekolah Beijing nomor 2 Middle School di Dongsheng, distrik Beijing, Cina pada Selasa 2 April 2024. Dia meninjau langsung penerapan program makan siang gratis untuk siswa di negeri tirai bambu itu. Pada kisaran bulan Mei 2024, nama program makan siang gratis berubah nama jadi makan bergizi gratis dengan alasan. Pertama, menurut juru bicara Prabowo Subianto, Dhanil Anzar Simanjuntak, perubahan nama tersebut bertujuan untuk memberikan makna yang lebih dalam pada program tersebut. Kedua, juru bicara kampanye nasional TKN Prabowo Gibran, Hamdan Hamadani, menjelaskan bahwa apa yang dikatakan oleh Prabowo soal makan terkadang perlu diberikan di pagi hari, misalnya untuk anak-anak sekolah dasar dan balita, dan tidak harus selalu pada siang hari. Oleh karena itu, istilah makan bergizi gratis dianggap lebih tepat. Polemik pun mencuat saat berbicara anggaran. Pemangkasan anggaran dari program makan bergizi gratis atau MBG dari semula Rp15.000 per porsi menjadi Rp10.000 per porsi dinilai beresiko memperlebar ketimpangan nilai gizi di Indonesia. Respon pun datang dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Megawati mengaku mendukung salah satu program Presiden Prabowo Subianto, yakni makan bergizi gratis atau MBG. Namun menurut Presiden kelima ini, anggaran Rp10.000 per porsi kurang untuk membeli makanan dengan kaya gizi. Belum lagi jika terjadi kenaikan harga bahan pokok seperti bawang hingga cabai. Tak cukup sampai di sana, seiring berjalannya MBG, ditemukan pula makanan tidak layak konsumsi hingga masalah keracunan. Terkait makanan MBG tak layak konsumsi ditemukan di SD Rawabuntu 03 Tangerang. Yang didapati laporan kepala sekolahnya ada makanannya yang sudah basi. Kepala Sekolah Amir Mahmud mengonfirmasi hal tersebut langsung ke pihak dapur MBG. Lalu program makan bergizi gratis di Kabupaten Subang Timur, Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur bermasalah. Daging ayam yang dibagikan kepada siswa terlihat mentah karena masih berdarah. Ada juga helaian rambut yang ditemukan dalam kotak makanan. Kemudian sedikitnya 60 pelajar dari sekolah di Kabupaten Batang, Jawa Tengah diduga keracunan seusai menyantap makanan bergizi gratis pada Senin 14 April 2025.
Hingga baru-baru ini, masyarakat mendesak agar kasus keracunan massal yang diduga akibat konsumsi paket makanan bergizi gratis atau MBG di SMP Negeri 8 Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur diusut secara terbuka ke publik. Tapi meskipun di tengah ramainya sorotan soal keracunan makan bergizi gratis, MBG, Presiden Prabowo Subianto mengklaim programnya berhasil 99,99%. Ada yang keracunan. Yang keracunan sampai hari ini dari 3, sekian juta, kalau tidak salah di bawah 200 orang. Berarti keberhasilannya adalah 99,99%. Kedelapan, kondisi PHK dan sulitnya cari kerja. Polemik pemutusan hubungan kerja atau PHK dan membludaknya pencari kerja di tahun 2025 menjadi perhatian serius, terutama di tengah kondisi ekonomi yang menantang. Hal ini terlihat dari membludaknya pencari kerja di berbagai bursa kerja atau job fair yang menunjukkan kesulitan mereka dalam mendapatkan pekerja yang sesuai. Tapi, mau bagaimanapun, hal ini juga harus masuk dalam proyek strategi nasional. Karena saat debat Cawapres Pilpres 2024, Wapres Gibran menyampaikan janji yang menyediakan 19 lapangan pekerjaan. Tengah gempuran resesi global, perang dagang, konflik geopolitik, rata-rata pertumbuhan ekonomi negara kita tetap resilient di rata-rata 5%. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas didukung dengan penurunan angka pengangguran, angka kemiskinan, penurunan angka Gini rasio, dan juga angka inflasi yang terkendali. Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman sesama anak muda, lalu apa agenda ke depan? Kita akan lanjutkan hilirisasi, bukan hanya hilirisasi tambang saja, tapi juga hilirisasi pertanian, hilirisasi perikanan, hilirisasi digital, dan lain-lain. Kita lanjutkan juga pemerataan pembangunan yang tidak lagi Jawa sentris. Kita genjot terus ekonomi kreatif dan juga UMKM. Kita punya 64 juta UMKM yang menyumbangkan 61% untuk PDB kita. Jika 4 langkah tadi bisa kita penuhi, insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan. Saat peresmian produksi pabrik pemurnian logam mulia Freeport Indonesia di Gersik pada Senin 17 Maret 2025, Presiden Prabowo Subianto juga mengungkapkan Indonesia memiliki nasib yang cerah di masa mendatang. Terlebih dari adanya rencana pemerintah yang mau membangun 30 proyek raksasa yang bakal menciptakan banyak lapangan pekerjaan tahun ini. Permasalahan PHK dan minimnya lapangan pekerjaan tampaknya berbanding terbalik dengan data kemiskinan dan pengangguran yang disampaikan Prabowo. BPS lapor ke saya, angka pengangguran menurun, angka kemiskinan absolut menurun. Ini BPS Dulu. bicara. Semoga dengan semangat Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Raka Buming Raka untuk Indonesia dapat merealisasikan mimpi-mimpi rakyat Indonesia. Tulis tanggapan kalian di kolom komentar.